di bidang apapun tentu tidak bisa lepas dari peran tenaga kerja, karena tenaga kerja yang secara langsung menjaga kualitas produksi, kualitas pelayanan, ataupun yang lain sebagainya. Jadi, tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas kesehatan dan keselamatan mereka selama bekerja. Untuk itu, para perusahaan hendaklah menjaga kesehatan serta keselamatan para pekerjanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Aditya Parmana Rustono dari program studi D4 Teknik Navigasi Udara Angkatan 26 Bravo, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Perkenalkan, saya Taruna Usmendikdo Prastowo dari program studi D4 Teknik Navigasi Udara Angkatan 26 Bravo di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Perkenalkan, nama saya Taruna Wahyu Agung Eko Prasetyo, Prodi Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-26 Bravo, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Baik, kali ini saya bersama teman-teman saya sedang berada di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19 yang memaksakan kami untuk melakukan segala bentuk aktivitas pembelajaran secara online. Kali ini saya bersama teman-teman saya ingin memberi penjelasan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan di lingkungan kerja masing-masing, khususnya di bandara. Yang pertama, saya ingin menjelaskan K3 itu merupakan segala bentuk upaya atau usaha yang dilakukan oleh para perusahaan atau para petinggi perusahaan guna menjaga kesehatan, keselamatan bagi para pekerjanya. Apapun bentuk usaha yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan itu yang disebut K3. Selama itu bertujuan untuk menjaga kesehatan atau keselamatan para karyawan di perusahaan itu. Mengapa K3 itu penting? Oleh karena itu, mari saya jelaskan apa saja bahaya yang ada di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu bahaya fisik, bahaya yang bisa mengancam fisik para pekerja. Hal itu bisa terjadi karena tingkat kewaspadaan dari pekerja sendiri atau keadaan alat-alat yang sudah tidak maksimal, keadaan alat-alat yang sudah rusak, ataupun kondisi lingkungan yang buruk. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Bahaya fisik merupakan segala bentuk ancaman yang ada di lingkungan kerja, dan ancaman itu berpotensi melukai fisik atau kesehatan para pekerja, baik dari mulai luka ringan hingga luka berat, ataupun menimbulkan cacat bagi para pekerja. Contohnya bagi para teknisi elektro, kabel-kabel yang pemasangannya tidak rapi dan sudah terkelupas kulitnya atau tidak terawat, tentu hal itu dapat membahayakan pekerja. Dapat terjadinya sambaran arus listrik ke badan para pekerja hingga menyebabkan luka-luka ataupun merenggut nyawa para pekerja. Yang kedua ada bahaya kimia, yaitu bahaya yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia seperti bahan bakar ataupun barang-barang kimia lainnya. Contohnya untuk para teknisi navigasi seperti oli yang berceceran di mana-mana. Tentu oli itu sifatnya licin, bisa menyebabkan kecelakaan, bisa terjatuh, bisa tergelincir dan sebagainya. Bahan-bahan kimia seperti oli yang apabila terjadi tumpahan-tumpahan yang tidak dibersihkan dan menggenang di lantai, tentu hal itu bisa membahayakan para pekerja, baik tergelincir ataupun yang lain sebagainya. Bahkan apabila di ruangan terdapat api pun dapat menyambar oli tersebut dan menjadi kebakaran hebat yang tentu akan menjadi kerugian bagi perusahaan, kerugian aset hingga material. Kemudian ada bahaya biologi, bahaya yang disebabkan oleh hewan-hewan seperti ular yang mungkin sudah mempunyai sarang tempat seperti di gardu listrik atau di box-box lainnya yang sudah lama tidak diakses, yang kemudian saat diakses sudah berisi ular di sana, ataupun ada hewan-hewan berbahaya lainnya seperti kalajengking atau dan sebagainya. Khususnya untuk daerah-daerah terpencil atau yang di sekelilingnya masih terdapat hutan, tentu hal ini sudah tidak asing ditemukan. Terdapatnya hewan-hewan buas yang bersarang di dalam alat-alat elektronik seperti gardu listrik ataupun box-box peralatan yang lain. Tentu hal ini bisa membahayakan para pekerja apabila para pekerja tidak mengetahui adanya hewan-hewan tersebut di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, apabila sudah tersengat bisa ular, tentu hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan bisa berdampak kematian bagi manusia.
ataupun pekerja itu sendiri. Selanjutnya ada bahaya psikososial, yaitu bahaya yang menyerang psikologi seseorang. Hal ini disebabkan oleh rekan kerjanya sendiri yang mungkin terjadi perbedaan pendapat, suatu selisih paham terkait satu hal atau satu kejadian, dan menyebabkan para pekerja mengalami stres. Selisih paham ataupun perbedaan pendapat mungkin sudah sering kita temui. Namun, apabila hal itu berlebihan, dapat menekan tingkat psikologi seseorang, bahkan hingga bisa berdampak pada stres bagi pekerja, dan dampaknya lebih parah lagi, yaitu hasil kerja yang tidak optimal, bahkan bisa menjadi kecelakaan. Selanjutnya ada bahaya ergonomi atau bahaya yang disebabkan oleh over capacity atau over kapasitas dari para pekerja, yaitu bekerja di luar kemampuannya. Hal ini bisa terjadi karena kekurangan alat pendukung, kekurangan alat-alat penunjang bagi pekerjaannya. Contohnya apabila harus menjangkau tempat-tempat tinggi dan tidak adanya alat-alat untuk menjangkau itu, dan harus dilakukan perbaikan, hal itu sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa pekerja, karena bisa saja pekerja sewaktu-waktu terjatuh tanpa adanya alat pelindung. Baik, jadi kita dapat simpulkan bahwa segala bentuk kecelakaan kerja itu bisa berasal dari para pekerja itu sendiri, keadaan lingkungan di lingkungan kerja, ataupun hal yang dikerjakan, dan juga penggunaan alat-alat keselamatan yang kurang. Fungsi dan tujuan umum mengapa ketiga penting diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama, melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja agar kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua, memastikan dan menjaga kesehatan serta keselamatan semua tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja. Yang ketiga, memastikan semua sumber produksi terpelihara dan digunakan secara aman serta efisien. Selanjutnya teman saya akan memberi penjelasan lebih detail terkait K3. Adakah peraturan-peraturan yang mengatur K3? Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian yang disebut dalam pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelumnya adanya UU Ketenagakerjaan, K3 juga telah diatur lebih dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang diatur oleh UU ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1970 memuat tentang tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksud ada dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1970. Lebih khusus lagi, aturan K3 dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yakni yang tercantum dalam Pasal 5 PP 50/2012 dan UU Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja, menekankan pentingnya kesehatan kerja. Apa sanksi jika tidak melaksanakan K3 bagi perusahaan maupun karyawan? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki peran yang sentral dalam mengatur permasalahan perburuhan di Indonesia. Terdapat dua macam sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administratif yang diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
hingga pencabutan izin. Bentuk pidana yang diberikan bermacam-macam, yakni denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana penjara 2-5 tahun dan atau denda 200-500 juta rupiah diberikan kepada orang yang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan. Yang kedua, sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan atau denda 100-500 juta diberikan kepada pengusaha yang tidak mengikut sertakan karyawan perusahaannya di dalam program pensiun. Sanksi pidana penjara 1-4 tahun dan atau denda 100-400 juta diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja? Cara mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja ada 3 cara, yaitu yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Contohnya, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Contohnya, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja pada tenaga kerja. Kecelakaan kerja bisa juga dikurangi, dihindari, atau dijauhi dengan mengaplikasikan program yang diketahui dengan 3A atau AAA, yakni yang pertama, engineering atau teknik. Engineering berarti aksi pertama ialah lengkapi semua perkakas serta mesin dengan alat pencegah kecelakaan atau safety guards. Contohnya, tombol untuk hentikan bekerjanya alat atau mesin, apa biasa yang disebut cut-off switch, dan alat lainnya supaya mereka dengan teknis bisa terproteksi. Yang kedua, ada education atau pendidikan. Education berarti perlu memberi pendidikan serta latihan pada para pegawai untuk memberikan rutinitas kerja serta langkah kerja yang pas dalam rencana sampai kondisi yang aman atau safety semaksimal mungkin. Yang terakhir ada enforcement atau penerapan. Enforcement berarti aksi penerapan yang memberikan jaminan jika ketentuan pengendalian kecelakaan kerja dikerjakan. Tapi bagaimana sih kenyataannya di lapangan tentang pengaplikasian K3 pada perusahaan? Kenyataan di lapangan masih kurang diterapkan secara maksimal karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kelalaian terhadap pelaksanaan K3. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 dalam program perusahaan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai K3 baik dari perusahaan maupun karyawan. Yang ketiga, keterbatasan modal dalam memberikan pelayanan K3. Yang keempat, pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan K3. Jadi, bagaimana keadaan para pekerja di bandara tentang pelaksanaan K3? Perkembangan dunia penerbangan dan mobilitas manusia serta barang yang makin tinggi, maka fungsi bandara atau bandar udara makin bertambah penting. Di daerah-daerah penerbangan perintis, bandara masih sederhana, tetapi di kota-kota besar sudah berkembang menjadi besar dan canggih karena merupakan tempat bertemunya banyak orang dari segala penjuru dunia dan tempat berkumpulnya
banyak orang melakukan kegiatan masing-masing untuk menunjang operasi penerbangan yang aman dan nyaman. Untuk itu, dalam pengoperasiannya, suatu bandara harus menyediakan fasilitas medik untuk dapat menanggulangi gawat darurat penerbangan, gawat darurat medik, atau gangguan kesehatan lainnya. Lagi pula, untuk memberi kemudahan pada calon penumpang dan pengunjung, di bandara disediakan kafetaria, restoran, coffee shop, duty free shop, kantor pos, bank, money changer, dan sebagainya. Dan di bandara internasional selalu ada kantor petugas custom immigration quarantine. Masalah hygiene dan sanitasi di bandara berhubungan erat dengan penyebaran penyakit menular dan juga dengan keselamatan penerbangan. Di samping masalah-masalah tersebut di atas, sering melalui bandara seorang pasien ingin berobat ke rumah sakit yang besar di kota lain, bahkan ke luar negeri. Ini menimbulkan masalah karena tidak semua orang sakit boleh diangkut dengan pesawat udara atau airline. Di samping kriteria tersebut, juga perlu diperhatikan major sanitary condition, yaitu 1. Jaraknya ke pemukiman penduduk. 2. Jaraknya ke daerah nyamuk berkembang biak, terutama rawa atau genangan air yang tidak mengalir. 3. Keberadaan serangga, binatang-binatang kecil, dan tikus. 4. Arah angin sepanjang tahun yang dapat membawa nyamuk dari tempat jauh. 5. Sifat persediaan air, terutama sumbernya, status kontaminasi dan debitnya yang cukup. 6. Dalamnya dan sifat permukaan air tanah. 7. Drainase daerah itu berlangsung secara alami atau melalui saluran buatan. Semua masalah-masalah di atas harus dianalisis lebih dahulu sebelum pembangunan bandar udara dimulai. Hal ini untuk menghindari kesulitan-kesulitan baru atau tambahan selama proses konstruksi bandar udara sedang berjalan. Juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua penumpang itu sehat, tetapi ada orang cacat, orang tua, wanita hamil, dan anak-anak. Selain itu, dalam pembangunan bandara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi persyaratan K3. Kemudian, bagaimana pelaksanaan K3 di bandara? Untuk menunjang operasi penerbangan yang lancar, aman, dan nyaman, masalah keselamatan kerja di bandara adalah menyangkut masalah tentang tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Adapun potensi bahaya yang menyangkut tenaga kerja dan orang lain di bandara meliputi 1. Gawat darurat yang melibatkan pesawat. 2. Gawat darurat yang tidak melibatkan pesawat. 3. Gawat darurat medik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya undang-undang yang menyangkut tentang keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Bandara harus mempunyai sertifikasi sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang sertifikasi operasi bandar udara. Nah, kita sebagai teknisi, pengaturan seperti instalasi listrik dan instalasi petir harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada seperti Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Cap 75/Men/2002 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau SNI Nomor SNI/04/0225/2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 atau PUIL 2000 di tempat kerja dengan tujuan 1. Instalasi listrik dapat dioperasikan dengan baik. 2. Terjamin keselamatan manusia. 3. Terjamin keselamatan instalasi listrik beserta pelengkapannya. 4. Terjamin keamanan gedung dan isinya terhadap kebakaran akibat listrik. 5. Terjamin perlindungan lingkungan. Adapun juga bising yang terdapat di bandara terutama berasal dari mesin pesawat yang mempunyai frekuensi tinggi dan intensitas besar, yaitu 90 sampai 110 dBA atau lebih. Menurut Kepmenaker nomor keputusan 51/Men/1999
tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja bahwa untuk NAB kebisingan adalah 85 dBA untuk pemajanan 8 jam sehari. Artinya, tenaga kerja dapat bekerja dengan intensitas kebisingan sebesar 85 dBA maksimal hanya 8 jam. Untuk itu, tenaga kerja harus memakai alat pelindung diri karena intensitas pekerjaan hampir selama 24 jam. Akibat bising yang paling penting adalah menurunnya pendengaran dan dapat menjadi tuli permanen atau sensoric deafness. Hampir 15% dari awak darat airline mengalami gangguan ini secara tak langsung. Dalam hubungannya dengan pesawat tersebut, karyawan dibagi dalam golongan, yaitu 1. Golongan pertama, mereka yang bekerja dekat sekali dengan pesawat atau kurang dari 8 meter selama runs up. Yang kedua, golongan 2, mereka yang relatif dekat dengan jarak 8-50 meter dari pesawat, misalnya maintenance personnel, starting crew, dan trouble line personnel. Ketiga, golongan 3, mereka yang kadang-kadang harus bekerja tidak jauh dari pesawat, 50-120 meter, misalnya pramugari darat, personel kargo, dan sebagainya. Untuk mencegah atau mengurangi akibat gangguan bising perlu dilakukan hearing conservation program dengan cara 1. Pemeriksaan audiometris secara berkala pada karyawan tersebut di atas. Yang kedua, dilakukan usaha-usaha pencegahannya, diantaranya ialah memakai helmet dan earmuff. Untuk golongan 1, memakai helmet dan earplug. Untuk golongan 2, memakai earmuff. Untuk golongan 3, cukup memakai earplug. Para tenaga kerja atau karyawan di darat juga dihadapkan pada bahan kimia seperti bahan bakar, contohnya bensin, bensol, aftur, minyak hidrolik, aluran disinfektan, insektisida, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan dermatitis kontak, dan bila tertelan atau terhirup dapat terjadi intoksikasi yang membahayakan. Oleh karena itu, perlu dicegah dengan cara 1. Memakai sarung tangan dan pakaian kerja bila perlu masker. 2. Disediakan tempat cuci tangan, kamar mandi, dan kamar ganti pakaian. Yang ketiga, ventilasi kerja harus baik. Yang keempat, penyuluhan tentang kesehatan kerja. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan secara berkala, 1-2 tahun sekali. Selain itu, perlu juga diketahui nilai ambang batas bahan kimia yang diperbolehkan sebagai upaya pengendalian. Peraturan yang mengatur tentang bahan kimia adalah SE Menaker nomor SE01-Men-1997 tentang NAB faktor kimia di udara, lingkungan kerja, dan juga Kepnaker nomor Kep 187-Men-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Di dalamnya diatur tentang nilai ambang batas bahan kimia dan juga mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja, maka perlu diatur pengendaliannya. Dalam proses radar digunakan gelombang mikro dan sinar X. Gangguan yang ditimbulkan gelombang ini akan dirasakan terutama oleh teknisi radar, jarang pada operator radar. Sinar X juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu dapat menyebabkan mutasi gen, munculnya kanker, dan lain sebagainya. Dalam penanganannya ada beberapa cara, yaitu 1. Mengatur waktu pemajanan dengan memberikan jam istirahat. Yang kedua, isolasi sumber sinar X. Yang ketiga, bekerja dengan menggunakan remote control. Yang keempat, tenaga kerja harus menggunakan APD. Tugas ground handling kadang-kadang harus menangani muatan yang berisi bahan radioaktif. Bila terjadi kebocoran dalam pengepakan dapat membahayakan sekitarnya, dan pesawat udara secara berkala diperiksa untuk mengetahui keretakan pada bagian-bagiannya.
Kedua, radiasi ini dapat membahayakan kesehatan dan perlu dilakukan usaha pencegahannya. Polusi udara terjadi karena asap yang keluar dari mesin pesawat, kendaraan ground handling, dan mobil yang lalu lalang. Untuk itu perlu usaha pencegahan yaitu 1. Pemakaian masker, 2. Sarung tangan, 3. Baju pelindung, 4. Penyuluhan kesehatan bagi tenaga kerja. Kemudian, kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan harus diterapkan agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman, aman, serta dalam kondisi yang sehat. Selain itu, apabila ketiga benar-benar diterapkan dengan maksimal, akan mengurangi kerugian fisik dan finansial bagi perusahaan ataupun karyawan. Penerapan ketiga juga menjadi tolak ukur atau acuan dari pembuatan SOP, yaitu Standard Operating Procedure, agar perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana proses yang perlu diperbaiki untuk dihindari kecelakaan kerja. Baik, tibalah kita pada penghujung video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton sekalian. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan atau video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.